Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Şeniz menangis lalu kembali ke kamarnya. Rahasia ini menjadi perbincangan para tamu. Jeng pergi lalu Damla menyusulnya. Jeng terkejut melihat Agah terjatuh di lantai. Jeng berteriak meminta pertolongan. Kemudian Damla terkejut dan terus berteriak memanggil Agah. Şeniz panik lalu memanggil ambulans. Nedim dan Cemre terkejut melihat keadaan Agah. Cemre langsung mengecek denyut nadi dan melakukan pertolongan pertama. Damla berteriak histeris ketika Agah meninggal. Ceren terkejut melihat Agah meninggal dan dibawa ke ambulans. Keesokan harinya, Ceren mengintip dan menangis saat pemakaman Agah. Şeniz berkata, "Maafkan aku Agah untuk apa yang telah aku lakukan." Kemudian Şeniz mendengar suara pintu. Lalu Şeniz langsung duduk di kursi rodanya. Ceren berkata, "Nenek, dia tidak meninggal karena aku kan?" Neriman menjawab bahwa Agah sudah sakit dan memiliki penyakit. Neriman malah menyuruh Ceren untuk menguasai rumah Karacay. Jeng menyalahkan semuanya pada Şeniz. Jeng berkata, "Ayahku mati karenamu, karena kebenaran yang menjijikan itu darimu. Kamu telah mengambilnya dariku. Kamu adalah hal terburuk untuk seorang anak. Aku tidak merasakan apapun lagi tentangmu, kasih sayang, kemarahan, aku bahkan tidak membencimu. Sudah berakhir sekarang." Kemudian Jeng mengusir Şeniz. Damla menghentikan Cihangir dan memohon pada Jeng. Neriman menyuruh Ceren pergi ke rumah Karacay. Ceren tidak mau karena semua orang sedang berduka. Neriman terus memprovokasi Ceren. Ceren berkata, "Kamu tahu, itu semua tidak pantas saat mereka mengusirku dan menempatkanku di depan pintu." Neriman menjawab, "Tentu saja putriku, kamu tidak akan merasa kasihan pada siapapun yang tidak merasa kasihan padamu. Kami akan melanjutkan dari bagian terakhir kami yang tertinggal." Ceren menjawab, "Kamu benar nenek, sekarang aku akan pergi ke rumah itu lagi. Aku akan mengambil bayiku dan hakku." Kemudian Cemre datang lalu menampar Ceren. Jeng menyuruh Damla untuk tidak ikut campur. Damla memohon pada Jeng untuk membiarkan Şeniz tinggal di rumah. Damla berkata, "Biarkan dia menjadi ibu yang membuat anaknya menderita. Tinggal serumah dengan kami tanpa melihat kami, itu sudah menjadi hukuman terbesar baginya." Jeng berkata, "Aku bukan anakmu, aku adalah anak ayahku." Lalu Jeng pergi. Ketika Jeng pergi, Şeniz menangis. Damla berkata, "Jangan terlihat seperti itu, Bu. Bahkan hati nuraniku tidak membantu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu?" Aku bilang tidak mungkin. Aku membungkam suara hatiku. Apa karena aku bodoh? Apa menurutmu itu mudah bagiku? Tidak semuanya. Jauh lebih sulit mempercayai kebohongan daripada mempercayai kebenaran. Aku telah banyak berperang untuk mempercayai kebohongan yang kamu buat. Dengan hati nuraniku, pikiranku, keluargaku. Lihatlah, aku kehilangan itu. Kita semua kehilangan. Kamu mengambil ayahku dariku. Kamu mengambil seluruh keluargaku dariku. Berkatmu, aku tidak tahu siapa aku." Cemre marah dan berkata, "Tuan Agah mati karenamu Ceren, apa kamu senang?" Ceren menganggap bahwa itu fitnah. Ceren menyuruh Cemre untuk tidak menyalahkannya. Cemre berkata, "Apa kamu tidak memiliki hati nurani? Aku tidak mengerti." Ceren menjawab, "Aku tidak ingin menjadi seperti itu. Ketika dia mengusirku seperti kain yang tidak berharga, apa kamu berdiri seperti ini di depan mereka? Sudahkah kamu memikirkan adikmu? Kamu tidak memikirkan
melakukannya. Aku tidak sengaja menyakiti siapapun. Sharon berkata bahwa dia adalah korban. Cemre berkata, kamu bukanlah korban. Aku melihat setan merah. Meskipun begitu, kamu mencoba membenarkan dirimu sendiri. Sharon menjawab bahwa dia sudah menyatukan Jeng dan Nedim. Cemre berkata, tidak Sharon, kamu tidak menyatukan kembali dua bersaudara, tapi kamu memisahkan dua saudara. Aku tidak punya adik sepertimu lagi. Aku tidak ingin melihat wajahmu sampai kamu mati. Lalu Cemre pergi. Sharon bertanya pada Neriman apa dia benar-benar menyebabkan Agah mati. Neriman berkata bahwa Sharon tidak menyebabkannya. Neriman terus memprovokasi Sharon untuk mengambil kekayaan Karachai. Seher bertanya-tanya siapa yang mengirimkan amplop merah itu. Seher berkata bahwa orang itu memiliki hati yang gelap. Lalu Cemre memberitahu Seher bahwa Sharon yang mengirimkan amplop itu. Seher terkejut. Cemre berkata, Sharon mengirimkan amplop itu karena Sharon diusir dari rumah besar. Seher tidak mempercayai apa yang dikatakan Cemre. Cemre berkata, dia melakukannya Bu. Aku tahu kamu tidak ingin percaya, tapi hati putrimu menjadi sangat hitam. Seher menjawab, apa yang kamu katakan Cemre? Apa Tuan Agah meninggal karena Sharon? Cemre menganggukkan kepalanya. Kemudian Damla datang dan bertanya tentang Jeng. Cemre tidak tahu karena dia tidak berbicara dengan Jeng. Cemre berkata pada Damla mungkin Jeng ingin memiliki waktu sendirian. Damla berkata, tapi aku tidak ingin sendirian karena rumah itu sangat sunyi. Lalu Zivan datang mengajak Damla pergi keluar. Seher menyuruh Cemre untuk menceritakan semua yang telah Sharon lakukan. Jeng menangis di kuburan Agah. Jeng berkata, bagaimana aku hidup? Aku tidak tahu ayah. Ketika ayah meninggal, apalagi yang tersisa? Apa kamu menungguku mati untuk menjadi anak yang baik? Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian ayah, aku akan datang setiap hari. Aku akan selalu bersamamu. Kemudian Nedim datang, Jeng pun pergi. Nedim berkata bahwa dia merindukan Agah. Damla terus menangis bertanya-tanya siapa yang mengetahui kebenarannya dan melakukan itu. Lalu Sharon datang membawa kopernya. Sharon berbelasungkawa pada Damla dan berkata, sayangnya dia tidak bisa bersama kita. Semua aturan tidak berlaku lagi. Itu sebabnya aku kembali ke rumahku. Damla menjawab, apa yang kamu katakan? Sharon berkata, ini rumahku. Kamu merenggut anakku dari tanganku. Hak semua bayi untuk tumbuh bersama ibunya. Aku dan anakku akan tinggal di rumah kami. Damla menjawab, apa kamu sedang dalam masalah? Ayahku meninggal. Ini belum 1 hari. Apa kamu tidak menghormati orang mati? Zivan menyuruh Sharon pergi. Sharon berkata bahwa dia memiliki hak di rumah Karachai. Damla pun menyuruh Sharon pergi, namun Sharon tetap tidak mau. Lalu Damla dan Sharon berargumen. Seher dan Cemre datang. Damla menjelaskan apa yang terjadi. Sharon terus berkata bahwa ini adalah rumahnya dan dia memiliki hak di rumah ini. Sharon juga berkata bahwa dia akan mengambilnya. Lalu Sharon masuk ke rumah dan melihat Umut di pangkuan Basyak. Seher menyuruh Sharon pergi. Sharon tetap tidak mau dan terus berkata bahwa ini rumahnya dan dia akan tidur di kamar Agah dan Senis. Seher menjawab, apa hati nuranimu tidak sakit sama sekali? Terlepas dari dosa yang kamu lakukan, dengan wajah yang mana kamu mencoba tinggal di rumah besar ini? Apa aku tidak pernah mengajari sesuatu yang baik padamu? Sharon berkata, satu-satunya hal baik dalam hidupku adalah anakku. Apapun yang aku lakukan, aku melakukannya untuknya. Seher menjawab, apa kamu melakukan segalanya untuk anak yang tidak bersalah ini? Apakah ini tujuanmu melakukan dosa itu? Zivan berkata, dosa apa yang kamu bicarakan, Bu? Apa ada sesuatu yang tidak aku tahu? Damla pun bertanya. Sharon berkata bahwa dia akan mengusir Damla jika terus bertanya. Zivan berkata, kamu telah menjadi orang macam apa? Tidak tahu malu. Sharon berkata bahwa dia menantu di rumah ini dan dia datang untuk merawat anaknya. Seher berkata, aku tidak punya anak sepertimu. Aku mengatakan bahwa putriku sudah meninggal. Aku menangis selama 3
3 hari dan itu berlalu. Sudah selesai. Lalu Seher pergi. Seher menelepon Neriman dan berkata bahwa Neriman mencuci otak Cheren lagi. Neriman tidak mengakui dan berkata bahwa Cheren melakukan hal yang benar. Lalu Neriman mengancam Seher dengan masa lalunya. Seher berkata, "Jika kamu membuka mulut, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Apa kamu dengar? Kamu akan diam. Hanya aku yang bisa menceritakan ini pada anakku." Seher terkejut saat Cemre memanggilnya. Cemre bertanya dengan siapa ibunya berbicara. Seher memberitahu bahwa dia sedang memarahi Neriman karena Cheren. Dokter menelepon Jeng untuk datang ke klinik dan membicarakan penyakit Jeng. Cemre menangis dan berkata, "Aku harap aku tidak pernah tahu. Sejak aku meletakkan beban ini di punggungku, aku tidak bisa tidur. Saat melihat Jeng, aku melawan hati nuraniku. Aku berkata, diam, dan itu akan lebih baik untuk semua orang jika rahasia itu tidak muncul." Nedim menjawab, "Jika kamu memberitahuku, aku akan memberitahu pamanku. Mungkin tidak akan seperti ini." Cheren menghampiri Senis dan berkata bahwa dia nyonya besar di rumah ini dan memilih tempat tidur di kamar Senis dan Aga. Cheren berkata, "Ayo bangun, biarkan kami memainkan permainan sesuai aturan denganmu. Atau kamu menerima kekalahan. Kami akan bergandengan tangan dengan Jeng di sampingmu. Bahkan saat memimpikannya membuatku sangat bahagia. Sebelum kamu melihat ini, kamu tidak akan mati, Senis. Aku berjanji." Lalu Cheren pergi. Dokter memberitahu bahwa tumor otak yang dialami Jeng terus berlanjut dan beresiko. Dokter menyarankan Jeng untuk operasi dan mendapatkan perawatan. Namun Jeng menolak untuk perawatan atau semacamnya. Nurten memberitahu Nedim bahwa Cheren kembali ke rumah besar dan menetap di kamar Senis dan Aga. Nedim mengeluarkan Cheren dari kamar dan berkata bahwa Cheren tidak bermoral. Namun Cheren menyuruh Nedim untuk meluapkan dan menghinanya. Nedim berkata, "Apa kamu akan meminta maaf? Kamu tidak merasakan kesedihan sedikit pun. Siapa yang mati? Siapa yang tersisa? Bahkan kamu tidak peduli. Kamu masih memikirkan diri sendiri." Cheren menjawab, "Bukankah semua orang melakukan itu? Kalian semua. Selain itu, aku memiliki seorang putra untuk dipikirkan. Bagaimanapun juga, aku harus bersamanya sebagai ibunya." Nedim berkata, "Kamu tidak peduli tentang anak itu. Prioritasmu hanya untuk menang. Itulah kamu, Cheren. Kamu tidak punya wajah. Kamu tidak punya malu. Kamu buruk. Kamu jahat. Tidak ada yang lain di dalam dirimu." Ketika Nedim menyuruh Cheren pergi, Cheren memasang muka sedih sehingga Nedim tidak tega dan berkata, "Aku tidak akan menyuruhmu pergi atau apapun. Bahkan aku tidak peduli apa yang akan kamu lakukan selama kamu tidak muncul di hadapanku." Lalu Nedim pergi. Senis mengingat perkataan Cheren, lalu Senis pergi ke kamarnya. Kemudian Senis mencekik Cheren menggunakan bantal. Cheren terkejut melihat Senis. Senis mengambil bantalnya lagi lalu mendekati Cheren. Cheren ketakutan lalu berteriak. Senis pun berlari kembali ke kamarnya. Cheren berteriak keluar meminta pertolongan. Kemudian Nedim, Nurten, dan Başak datang. Cheren memberitahu bahwa Senis sudah bisa berjalan dan mencekiknya. Namun semuanya tidak percaya. Cheren menyuruh semua orang untuk ikut dengannya ke kamar Senis untuk memastikan. Namun Senis sedang tertidur. Cheren meyakinkan semua orang bahwa Senis mencekiknya. Damla menarik Cheren dan menyuruh Cheren pergi dari kamar Senis. Cheren memberitahu Damla bahwa Senis bisa berjalan. Nedim menyuruh semua orang kembali ke kamarnya masing-masing. Cheren tetap meyakinkan Nedim. Nedim pun mengancam akan mengusir Cheren. Jeng menangis saat ke ruangan Aga. Kemudian Damla melihat Jeng lalu memeluknya. Damla berkata, "Kita tetap bersaudara kan?" Jeng menjawab, "Aku memiliki saudara satu-satunya dalam hidup ini, yaitu kamu. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Damla berkata, "Kamu satu-satunya saudara laki-lakiku. Kamu melindungiku, menjagaku, mendengarkan masalahku.
Tetaplah seperti itu. Lagi pula aku tidak punya siapa-siapa. Kamu adalah keluargaku. Tolong jangan tinggalkan aku. Apapun yang terjadi, kami akan selalu ada satu sama lain. Jeng menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Kemudian Nedim datang. Damla bertanya apa yang dimaksud Jeng. Jeng berkata, jadi jika kamu terlalu banyak mengacaukan pikiranku, aku akan pergi. Lalu Damla memeluk Jeng. OSG menanyakan keadaan Jeng dan Nedim setelah mereka tahu bahwa mereka bersaudara. Cemre menjawab bahwa Nedim tidak ingin berbicara dengannya dan menyalahkannya. Kemudian Cemre menceritakan alasan dia tidak memberitahu Jeng dan Nedim. OSG berkata, kamu melakukan hal yang sama lagi Cemre, mengapa kamu mengambil tanggung jawab semua orang? Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri? Kapan kamu bahagia? Kapan kamu bermimpi untuk diri sendiri? Kamu selalu mengikuti jalan pikiranmu. Sekali lagi, pergilah dengan hatimu. Ceren bertepuk tangan dan berkata, taktik yang bagus. Kemudian Ceren mengambil sesuatu dan menusukkannya pada Senis untuk mengungkap kebohongan Senis. Karena tidak mempan, lalu Ceren menjambak rambut Senis. Ceren terkejut ketika Basyak datang. Ceren marah pada Basyak dan mengancam Basyak. Basyak berkata, kamu belum mengenalku. Ceren berkata bahwa dia akan melukai Basyak. Basyak menyuruh Ceren untuk melakukannya. Saat Ceren akan menyerangnya, Basyak berteriak, Jeng, Damla, dia menyiksa ibumu, kemarilah. Senis tersenyum. Ceren pun panik. Ceren mengancam Basyak lalu pergi. Kemudian Ceren meyakinkan Nurten bahwa Senis bisa berjalan. Nurten berkata bahwa Ceren mengalami mimpi buruk. Lalu Ceren menyuruh Nurten untuk menjaga dan tidak meninggalkan Umut sendirian. Nurten berkata bahwa dia memperhatikan Umut lewat kamera dan menunjukkannya pada Ceren. Kemudian Ceren berlari ke kamarnya. Ceren pun mendapatkan bukti bahwa Senis bisa berjalan. Kemudian Jeng melihat Ceren dan bertanya, Ceren, apa yang kamu lakukan di sini? Lalu Ceren menunjukkan video Senis. Ceren berkata bahwa Senis berbohong dan bisa berjalan. Basyak ingin memberitahu Damla dan Jeng bahwa Ceren menyiksa Senis, namun Senis melarangnya. Lalu Basyak pergi. Senis berkata, karena aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ceren memberitahu Jeng bahwa Senis mencekiknya. Jeng ke kamar Senis dan memeriksanya. Lalu Jeng pergi. Jeng menahan kesal dan sakit. Kemudian Jeng mengancam Ceren untuk tidak berbicara pada siapapun. Jeng pun menghapus videonya lalu Jeng pergi. Nedim pulang lalu Nedim terus melihat Jeng. Jeng berkata bahwa dia tidak peduli dan tidak menyukai Cemre. Nedim menjawab, apa maksudmu tidak peduli? Mengapa beberapa hari yang lalu kamu melawan? Mengapa kita bertengkar selama ini? Jangan lakukan itu. Jeng berkata, itu semua untuk menyakitimu. Kehadiranmu membuatku menderita sepanjang hidupku. Aku juga ingin balas dendam. Aku tidak suka Cemre. Lalu Nedim pergi. Jeng menyuruh Cemre mengejar Nedim. Lalu Jeng menyuruh Melih untuk mengantarkan Cemre ke Nedim. Cemre tersenyum dan pergi. Saat Cemre datang, Nedim menyuruh Cemre pergi karena Nedim ingin sendirian. Cemre berkata, kamu dan aku, apapun yang terjadi, tidak peduli apa yang mereka lakukan pada kita. Kita akan menemukan jalan lagi dan kabur bersama. Nedim menjawab, sangat terlambat Cemre. Cemre berkata, tidak Nedim, kali ini aku tidak berlari, aku tidak bersembunyi. Kali ini aku tidak bersembunyi dari hatiku sendiri, aku mencintaimu. Zivan melihat Damla dan Yusuf bersama, lalu Yusuf memberikan bunga pada Damla. Saat mendengar pengakuan dari Cemre, Nedim pergi. Cemre berkata, pergilah. Jika kamu mau pergi, pergilah. Tapi jika kamu tetap tinggal, kita akan menumbuhkan dunia kita dengan cinta.
Aku akan menjadi tanganmu. Aku menghapus air mata di matamu. Kamu meninggalkan setengah dunia di telapak tanganku, Nedim. Jika kamu pergi sekarang, tidak akan ada yang bisa menemukannya lagi. Bukan hanya kita. Kemudian Cemre memberi Nedim dua pilihan. Lalu Cemre mengulurkan tangannya. Nedim meminta maaf, lalu Nedim pergi. Ternyata dokter memberitahu kondisi dan penyakit Jeng pada Nedim. Dokter berkata, kami juga bertemu dengan delegasi yang melakukan operasi pertama di Amerika. Aku mengirimkan laporan pada mereka. Mereka juga tidak berdaya. Nedim menjawab, sudah berapa lama penyakit ini? Pasti ada jalan. Temukan jalannya, sembuhkan dia. Ketika Nedim pulang, Nedim menanyakan keadaan Jeng dan berkata bahwa dia menyerah pada Cemre. Nedim terus menangis. Jeng mengumpulkan semua orang. Basyak datang lalu menguping. Jeng berkata bahwa dia membuat keputusan untuk menikah dengan Cheran. Semua orang terkejut. Seher bertanya tentang keadaan Zivan dan melihat tangan Zivan terluka. Zivan menangis dan berkata bahwa dia tidak mendengarkan Seher dari awal. Seher menjawab, lihat wajahku, berdiri tegak, kamu tidak bisa jatuh. Kehormatanku, martabatku, itu sudah tersebar dan kamu tidak bisa jatuh. Berdiri tegak. Putra Seher tidak akan mengatakan itu di Istanbul. Bangunlah, ku bilang bangun. Lalu Zivan memeluk Seher. Jeng berkata, aku ingin menjaga Umut. Dia tidak seharusnya tumbuh sepertiku dan tidak mengenali ayahnya. Cheran menjawab, kamu bilang cepat, seberapa lama? Jeng berkata, besok. Aku sudah mengatur segalanya. Lalu Jeng pergi. Nedim mengejarnya. Nedim berkata, apa kamu yakin? Jeng menjawab, apa pedulimu? Jeng merasa aneh pada Nedim karena sejak pagi Nedim terus bertanya padanya. Lalu Nedim pergi. Cemre bertanya keadaan Jeng. Jeng berkata bahwa dia baik-baik saja dan menyuruh Cemre pergi karena Jeng ingin waktu sendiri. Basyak memberitahu Senis bahwa Jeng melamar Cheran dan akan ada pernikahan besok pagi. Senis terkejut lalu menjatuhkan makanannya. Basyak menenangkan Senis. Kemudian Senis mengambil pisau dan menyembunyikannya. Cemre memberitahu Seher bahwa Jeng dan Cheran akan menikah. Cheran menunjukkan gaun pada Jeng. Jeng berkata, jangan melakukan hal konyol. Aku menikahimu untuk menghukum ibuku, untuk menghukum apa yang dia lakukan kemarin. Jeng juga berkata bahwa ini hanya pernikahan formalitas saja. Cheran menjawab, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Aku ibu dari anakmu, Jeng. Jeng berkata, sayangnya kamu bukan apa-apa bagiku. Jangan lupa apa yang aku katakan di pagi hari. Jika seseorang mengetahui ibuku bisa berjalan, aku akan menghancurkanmu. Senis berkata bahwa dia akan membunuh Cheran karena Senis tidak mengizinkan untuk menikah dengan Jeng. Damla terus menelepon Jeng. Jeng mengunjungi kuburan Aga. Jeng terus mengingat Aga dan nasihat-nasihat Aga. Zivan, Seher, dan Cemre mengemasi barang-barang mereka. Kemudian Cheran datang. Cheran berkata, kenapa kamu berpakaian serba hitam? Kamu datang ke pesta pernikahan bukan pemakaman. Zivan menjawab, tidak akan ada yang datang. Cheran menangis dan berkata, ibu, apa kamu akan pergi ke Antakya? Maukah kamu datang ke pernikahanku? Apa kamu akan meninggalkanku sendiri? Cemre menjawab bahwa mereka akan pergi setelah pernikahan. Cheran berkata, ibu, kamu tahu, aku sangat bahagia. Aku akan menjadi nyonya besar. Aku akan menjadi Karacai. Kamu akan melihat hidupku yang sangat bahagia di majalah. Pergilah, aku mendapatkan mimpiku. Aku akan sangat bahagia. Aku menjadi Karacai yang sebenarnya. Kakak, aku menjadi Cheran Karacai, istri Jeng Karacai. Aku pantas mendapatkan ini. Aku tidak akan kembali ke desa itu bersamamu. Aku tidak ingin menjadi gadis yang menabung selama berbulan-bulan untuk membeli sepatu yang dia inginkan. Aku dan anakku akan tinggal di sini dengan nyaman. Lalu Cheran pergi mengambil gaun pernikahannya dulu. Cheran terus menangis. Cheran menangis sambil melihat foto dirinya, Zivan dan Cemre.
Seher berkata, "Putriku, kamu akan memulai keluarga baru, tapi kamu kehilangan keluargamu sendiri. Aku berharap kamu bahagia." Ceren mengingat saat dia pertama kali memakai gaun itu dan dinikahkan dengan Nedim. Ceren berkata, "Kamu menang, Ceren Karacay." Kemudian Ceren menghampiri Senis. Ceren membahas tentang Senis menikahkannya dengan Nedim. Ceren berkata bahwa Senis telah kalah darinya. Lalu Ceren pergi ke balkon. Ceren berteriak memanggil Neriman. Ceren merasa bahagia dan terus berkata bahwa dia menang dan mengalahkan Senis. Kemudian Senis datang membawa pisau di tangannya. Ceren terkejut melihat Senis di hadapannya. Senis berkata, "Aku kehilangan semuanya karenamu, anakku, suamiku. Apa kamu tidak mengerti? Aku punya keluarga. Kamu adalah gadis pinggiran. Kamu menghancurkan hidupku. Kamu merusaknya, tapi aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan hidup anakku." Lalu Senis menyerang Ceren. Ceren berusaha menahan Senis. Semua orang terkejut melihat keributan di balkon. Kemudian Senis mendorong Ceren. Ceren menarik tangan Senis. Mereka pun jatuh bersama. Namun Ceren masih tersadar. Semua orang panik. Basyak menelepon untuk mengirimkan ambulans. Kemudian Cemre mengecek denyut nadi Senis. Senis meninggal. Damla dan Jeng histeris. Ceren menyuruh Seher untuk memegang tangannya. Ceren berkata, "Apa kamu memaafkanku?" Seher menjawab, "Tentu saja aku memaafkanmu." Ceren berkata, "Apa kamu mencintaiku?" Seher menjawab, "Aku sangat mencintaimu." Ceren berkata, "Kakak, aku takut. Ibu, aku sangat mencintaimu. Sayangku Umut, kakak, aku sangat mencintainya. Aku tidak buruk. Ibu, mereka jahat. Nenek yang melakukannya. Kakak, Umut dipercayakan padamu. Kakak, aku akan tidur sebentar." Lalu Ceren menghembuskan nafas terakhirnya. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal, Hadi, bye-bye.